Saudara-saudara kasih Tuhan, aduh, akhirnya ya saya bisa merasakan salju yang asli, saudara, putih bersih, begitu indah. Dinginnya luar biasa ya, saat ini minus di bawah 0 derajat ya. Dan saya jadi ingat satu lagu kesayangannya Pak Yohanes Mulyono, walaupun dosamu merah kan jadi putih, tapi nggak ada kata saljunya itu sebetulnya di lagu itu. Nah, lagu itu terambil dari ayat di Mazmur 51 ayat 9. Ya begini, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Dulu saya mendengar ayat ini jadi mikir, saudara, bukannya di Palestina, di Israel, di Timur Tengah itu panas ya, gurun. Lalu di mana saljunya? Rupanya ada salju, saudara. Sama seperti di sini, salju itu ada di puncak gunung, Gunung Hermon, tempat yang tinggi. Di situ ada salju. Dan salju itu bukan cuma dia putih, tapi dari salju itu nanti dia akan mencair, mengalir turun, masuk menjadi aliran sungai Yordan yang membawa kehidupan, membersihkan, ya, membawa hidup. Dan ingat, Sungai Yordan adalah tempat orang-orang Yahudi melakukan ritual baptis yang pada waktu itu dimaknai sebagai ritual pembersihan dari dosa, seperti yang dipraktekkan oleh Yohanes Pembaptis, seperti yang dijalani oleh Tuhan Yesus untuk menggenapi apa yang dinubuatkan oleh perjanjian lama. Jadi ayat ini lalu gambaran tentang salju yang mencair menjadi air yang mengalir, membawa kehidupan, membersihkan, menjadi simbol penghapusan dosa, mengingatkan kita semua bahwa kita ini sejatinya adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan, kita yang tidak layak ini dibersihkan, diputihkan. Seperti kalau Anda punya hutang lalu diputihkan, dibersihkan, dinyatakan bebas, bersih, sehingga kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Malam ini kalau kita tidur, jangan lupa mensyukuri anugerah itu, bahwa kita telah diputihkan, dosa-dosa kita diputihkan oleh Tuhan hingga kita layak di hadapannya. Bukan karena kita sanggup, tetapi hanya karena kasih-Nya. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa anugerah-Mu adalah anugerah yang memulihkan kami, anugerah yang membersihkan kami, anugerah yang memberikan kami kehidupan baru. Biarlah hidup ini boleh terus kami jalani dengan anugerah-Mu, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh kesetiaan untuk menggunakan setiap waktu, kesempatan, tenaga, pikiran yang Tuhan berikan untuk juga terus menyatakan anugerah itu menjadi berkat buat orang lain, menyatakan kasih dan pengampunan dari Tuhan setiap hari. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama kami, kehidupan di Indonesia dengan segala warna-warninya, khususnya untuk upaya pemulihan pandemi yang masih terus kami jalani. Kami berdoa untuk kondisi masyarakat, yang kesehatan masyarakat saat ini yang ada sedikit penurunan dengan bertambahnya kasus
positif COVID-19. Biarlah ini mengingatkan kami untuk terus waspada, untuk terus menjaga diri, menjaga keluarga kami, menjaga lingkungan kami dengan melakukan hal-hal yang harus kami lakukan. Protokol kesehatan untuk memelihara kondisi kesehatan kami. Tapi juga biarlah ini tidak membuat kami jadi tidak peduli dengan sesama kami, tetapi sebaliknya membuat kami justru makin mau mendukung siapapun yang dalam berbagai kesulitan karena situasi ini, baik mereka yang harus menjalani karantina, mereka yang harus berjuang lebih keras karena kondisi-kondisi ekonomi, karena pandemi ini. Biarlah kami terus menyatakan dukungan, solidaritas kepada mereka. Kami mau berdoa untuk setiap keluarga dalam pergumulan-pergumulan mereka, kondisi kesehatan, kondisi kehidupan ekonomi, kondisi relasi antara anggota keluarga. Tuhan yang kuatkan, Tuhan yang berikan apa yang dibutuhkan untuk menghadapi setiap pergumulan. Secara khusus kami mau berdoa untuk anak-anak kami yang akan memulai tahun akademik yang baru di tengah situasi yang tentunya harus tetap menjaga protokol kesehatan. Biarlah Tuhan yang beri kepada mereka, pada setiap anak-anak kami, baik yang bersekolah di jenjang yang paling bawah, paling rendah, di taman bermain, taman kanak-kanak, sampai dengan yang berkuliah. Tuhan berikan kepada mereka semua kemampuan, kekuatan untuk menjalani masa studi di tengah situasi yang masih ada dalam masa pandemi. Tuhan berikan kepada mereka keceriaan dalam segala keterbatasan yang ada. Sertai juga para guru yang mendampingi mereka, menemani proses belajar mereka. Berikan bukan hanya hikmat, kekuatan, kesehatan, tetapi juga kesabaran yang lebih. Juga para orang tua, anugerahkan hikmat untuk mendampingi setiap anak-anak mereka. Kami mau menyerahkan diri kami dalam istirahat kami malam hari ini. Biarlah kembali besok kami bangun dengan rahmat dan anugerah Tuhan yang baru. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.